Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrudin. Saya mahasiswa INISUN Temanggung, NIM 212349, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan peserta didik sebagai upaya memenuhi tugas mata kuliah perkembangan psikologi peserta didik untuk tugas UTS. Langsung saja, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan perilaku emosi dan pemikiran individu sepanjang kehidupan mereka, termasuk masa anak-anak hingga remaja. Dalam konteks pendidikan, psikologi perkembangan membantu pendidik memahami bagaimana peserta didik berkembang secara kognitif, emosional, sosial maupun moral, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mencakup berbagai teori dan konsep yang menjelaskan perubahan yang dialami individu sesuai waktu atau seiring waktu. Adapun beberapa konsep dasar psikologi perkembangan antara lain yaitu 1. Perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi sepanjang hidup individu, mencakup pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, emosional, dan sosial. Kemudian ada tahapan perkembangan. Beberapa ahli membagi perkembangan manusia ke dalam tahapan tertentu, seperti tahapan anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan antara lain perkembangan individu yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu genetik dan biologis, serta faktor eksternal, yaitu lingkungan pendidikan dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan menurut teori-teori utama. Beberapa teori yang menjelaskan tahapan perkembangan anak dan remaja antara lain: 1. Ada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengidentifikasikan 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu sensomotor, usia 1-2 tahun. Anak belajar memahami melalui interaksi fisik dan langsung dengan lingkungan. Kemudian ada praoperasional, yaitu berkisar dari umur 2-7 tahun. Pada usia tersebut, anak mulai menggunakan simbol, kata atau gambar, tetapi pemikirannya masih intuitif dan egosentris. Kemudian ada operasional konkret, yaitu berkisar antara usia 7-11 tahun. Anak mulai memahami logika konkret dan konsep-konsep konservasi. Kemudian yang terakhir ada operasional formal, berkisar usia 11 tahun ke atas. Pada usia itu anak mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erik Erikson mengemukakan 8 tahapan perkembangan psikososial. 2 tahap yang relevan untuk peserta didik adalah 1. Tahap industri vs inferioritas, yaitu berkisar antara usia 6-12 tahun. Pada usia ini anak mulai mengembangkan rasa kompetensi melalui aktivitas akademik dan sosial. Kemudian ada tahap identitas vs kebingungan identitas, yaitu dinamakan usia remaja. Remaja mulai mencari identitas diri melalui eksplorasi peran sosial. Kemudian selanjutnya ada teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Pada teori ini, Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral melalui 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tahap ini, anak bertindak untuk menghindari hukuman. Kemudian ada tingkat konvensional. Pada tahap ini sudah remaja, sehingga remaja bertindak sesuai dengan aturan sosial untuk mendapatkan penerimaan sosial. Selanjutnya,
tingkat pasca konvensional, bahwa manusia menjadi individu memiliki prinsip moral yang dipahami secara personal. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik diantaranya yaitu pertama dari keluarga, mulai dari pengasuhan, dukungan emosional, dan lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai anak. Kemudian juga ada sekolah. Pengalaman belajar di sekolah, interaksi dengan teman sebaya, serta bimbingan guru dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan akademik peserta didik. Selanjutnya ada teman sebaya, yaitu interaksi dengan teman sebaya sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial dan emosional. Selanjutnya ada media dan teknologi. Dalam era digital ini, akses ke media dan teknologi dapat memberikan informasi yang positif, tetapi juga perlu diawasi agar tidak berdampak negatif. Kemudian, implikasi psikologi perkembangan dalam pembelajaran. Materi ini mempelajari tentang pemahaman mengenai bagaimana perkembangan peserta didik dapat membantu guru dalam satu, merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan psikologi anak. Selanjutnya, mendukung perkembangan moral dan sosial siswa melalui pengajaran nilai dan etika yang relevan. Kemudian, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan emosional peserta didik. Yang selanjutnya yaitu materi tentang peran guru dalam mendukung perkembangan peserta didik. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan siswa dengan cara 1. Memberikan dukungan emosional dan pengakuan atas pencapaian siswa. Kemudian menyediakan kesempatan untuk eksplorasi dan penemuan diri, terutama bagi remaja dalam pencarian identitas. Yang terakhir yaitu membantu siswa dalam apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap